Pada video kali ini kita akan membahas mengenai query pada MySQL, tepatnya yaitu mengenai prosedur yang ada pada MySQL. Prosedur kita buat di MySQL berfungsi untuk melakukan validasi data terhadap data yang akan masuk ke dalam tabel. Kemudian digunakan juga untuk melakukan proses kontrol, di mana untuk melakukan validasi dan kontrol kita bisa menggunakan percabangan atau kondisi, yaitu if yang sama saja dengan if yang ada di bahasa pemrograman. Selain itu, pada SQL juga mengenal yang namanya perulangan, di mana perulangan yang bisa kita gunakan di sini ada juga kemiripannya dengan bahasa pemrograman seperti while atau repeat. Oke, berikut mungkin untuk percabangan statementnya adalah if, kemudian apa yang ingin dibandingkan atau syarat kondisi yang harus true di sini, kemudian diikuti kata then, kemudian hasil jika kondisi di sini benar. Jika kondisinya di sini perbandingan itu ada lebih dari 2 perbandingan, ada 3 atau 4, maka bisa dilanjutkan untuk pengecekan kondisi yang kedua, yaitu else if kondisi yang kedua. Kemudian jika memenuhi syarat kondisi kedua, maka nilai yang benar itu akan diisikan setelah then-nya. Jika misalkan itu kondisi yang terakhir atau ketiga, maka Anda cukup menambahkan kata else, kemudian output untuk kondisi ketiganya yang ditutup dengan if. Jadi di sini kalau kita menggunakan if, pasangannya if dan if. Kemudian selain if, kita juga bisa menggunakan perintah case. Jadi case di sini adalah mengubah nilai ya. Jadi sintaksnya adalah case, kemudian nilai apa atau kolom apa yang ingin dicek. Kemudian jika nilai case value di sini nilainya misalkan benar, jadi kalau misalkan di if tadi kan di sini kita cek misalnya kolom sama dengan A, maka di sini yang kita isi di sini case value-nya kolom, when value-nya itu adalah A. Kemudian jika hasil benar adalah jika, maka output-nya di sini. Jika sama seperti yang sebelumnya di if, kondisinya ada lebih dari 2 atau 3 dan seterusnya, Anda bisa melakukan pengecekan nilai untuk yang kedua, ketiga, dan yang terakhir diakhiri dengan else dan ditutup dengan end case. Jadi satu blok. Untuk sintaks line case bisa juga dengan kondisinya itu dipindahkan di bagian lainnya. Jadi sudah lebih mirip dengan if ya. Jadi di search condition di sini langsung dibandingkan kolom sama dengan nilai yang dicek. Kemudian jika benar misalkan A, maka hasil dari A-nya itu apa? Jika kondisinya kolom sama dengan B, maka output dari B-nya apa, dan seterusnya. Jadi ini untuk percabangan, bisa gunakan if ataupun case. Sedangkan untuk perulangan bisa menggunakan perintah while. Jadi perintah while itu sintaksnya adalah while, yang perulangan akan dilakukan selama kondisi di sini masih benar. Ya. Kemudian kondisinya apa? Untuk menghentikan misalkan perulangan sebanyak 1 kali i lebih kecil dari 10, itulah si search condition. Kemudian itu apa yang harus dilakukan di perulangan tersebut. Kemudian diakhiri dengan end while. Jadi satu blok lagi. Oke, langsung saja untuk sintaks yang lainnya. Repeat nih sama seperti while, perulangan. Oke, kalau tadi untuk while kondisi diletakkan di atas, sedangkan untuk repeat kondisi pemberhentiannya di bagian bawah. Jadi lakukan perulangan terus menerus sampai kondisi di sini benar. Kemudian end repeat. Oke, untuk yang sintaks prosedurnya bisa dilihat di sini. Jadi kita menggunakan DDL ya, sintaks DDL yaitu create procedure. Nah, yang mau kita buat adalah prosedur. Create prosedur, apa nama prosedurnya, kemudian apakah prosedur ini membutuhkan parameter atau tidak. Jadi parameter itu dimasukkan setelah nama prosedur buka kurung, disinilah dituliskan parameter yang dibutuhkan.
mana parameter yang pada prosedur itu ada 3 jenis. Ada yang parameter input, parameter output, dan parameter input dan output. Jadi bedanya adalah kalau parameternya jenisnya in, itu artinya data harus diinput oleh user. Sumber datanya dari user. Sedangkan yang parameter out, di sini hasil perhitungan di dalam prosedur itu akan mengembalikan nilai ke parameter outputnya. Sedangkan kalau in out, user bisa memasukkan nilai dan parameter tersebut juga bisa menampung hasil keluaran perhitungan itu. Jadi bisa in out dan in out. Oke, untuk itu tadi untuk membuat prosedur baru sintaksnya, sedangkan untuk memperbaharui prosedur yang sudah ada menggunakan sintaks alter prosedur. Jadi ini sama saja. Jadi dari create ini Anda tinggal ubah menjadi alter, sedangkan untuk isi-isi dalamnya tetap sama. Sedangkan untuk drop pastinya menghapus prosedur yang sudah dibuat. Kemudian setelah prosedur itu telah dibuat, untuk memanggilnya kita menggunakan sintaks call. Call, kemudian nama prosedur apa yang ingin Anda panggil, apakah berparameter atau tidak. Jika tidak ada parameter, maka dibuka tutup. Tapi kalau ada parameter yang parameternya baik in, out, ataupun in out, maka harus diisi di dalamnya sendiri, di dalam kurungnya ini. Berikut contoh-contoh pembuatan prosedur pada MySQL. Jadi kalau kita akan membuat prosedur, maka hasil dari pembuatan prosedur akan kita dapatkan di bagian store prosedur yang ada di database. Jadi kalau kita perhatikan di sini strukturnya, maka dia ada letaknya di store prosedur. Oke, contoh pertama untuk prosedur yang akan dibuat adalah prosedur dengan nama produk baru yang berfungsi untuk menambahkan record pada tabel produk. Jadi kalau kita ingin menambahkan sebuah prosedur untuk menambah produk baru, pertama berarti kita harus melakukan proses DML, yaitu insert table dan insert record ke dalam table. Nah, jadi kalau pada di sini berarti kita harus membuat prosedur ya dengan sintaks script prosedur dan diikuti oleh nama prosedurnya yaitu produk baru. Nah, di sini pada contoh yang pertama di sini akan dibutuhkan parameter, di mana jumlah parameter yang kita butuhkan untuk menambah produk adalah sesuai dengan struktur tabel yang ada di tabel produk. Di mana kalau kita perhatikan di sisi sini, produk ya memiliki kolom dengan nama product ID, name, price, stock, dan order. Ada 5 kolom. Maka pada prosedur untuk penambahan produk baru, maka kita juga harus menyediakan 5 parameter, yaitu untuk masing-masing kolom. Dan untuk penamaan nama parameternya ini bebas, tidak ada kewajiban harus mengikuti nama kolom yang ada di tabel. Sedangkan untuk tipe datanya, jadi di sini jenis parameternya adalah jenisnya input dengan nama parameter kode yang bertipe data varchar 5. Nah, untuk tipe datanya di sini itu haruslah sama dengan tipe data untuk yang ada di tabel produk. Untuk nama varchar 50, di produk ini varchar 50. Jadi disesuaikan. Ya, begitu juga untuk yang lainnya. Nah, jadi pada contoh ini prosedur ini memiliki parameter sebanyak 5 dan kelima jenis parameternya adalah bertipe in. Berarti semua data ini bersumber dari user untuk penginputan datanya. Nah, jadi di sini mungkin sebelum masuk ke dalam di sini, nah di sini mungkin kalian perhatikan di atas dari perintah create itu ada delimiter / ya. Nah, fungsinya di sini adalah
untuk menginformasikan kepada MySQL bahwa nantinya perintah yang ada titik koma di dalam bodinya prosedur ini bukanlah query yang terpisah. Ya, karena di sini kalau kita tidak menambahkan delimiter, maka di sini prosedur itu dianggap ini terpecah-pecah karena adanya penanda titik koma. Ya, jadi untuk MySQL selalu delimiter. Nah, untuk tandanya sebenarnya bebas. Ya, tapi di sini contohnya yang digunakan adalah titik slash ya, slash, kemudian baru masuk ke begin, ya, masuk ke bodinya prosedur, kemudian apa perintah yang ingin dilakukan pada prosedur ini. Dimana pada prosedur ini dilakukan pengecekan bahwa untuk parameter dengan nama kode dan parameter dengan nama itu tidak boleh kosong. Kenapa? Karena dari saat kita membuat tabel produk, kalau kita perhatikan struktur tabelnya. Oke, saya buka dulu struktur tabel untuk produk. Nah, di sini ada penanda kolom yang NN, not null. Ya, dimana untuk kolom produk ID dan produk name tidak ada nilai default. Sedangkan untuk kolom price, stock, dan order meskipun tidak boleh ada angka 0. Jadi boleh kosong jadinya. Nah, itu sebabnya pada prosedur ini yang dicek adalah kolom kode dan nama. Ya, jika tidak terisi maka proses penambahan gagal dengan menjelaskan kode produk belum diisi. Kalau namanya tidak diisi, maka akan muncul pesan nama produk belum diisi. Tapi kalau semua data sudah terisi, maka akan dijalankan perintah untuk menambahkan data produk yang diinput di parameter ke dalam tabel produk. Nah, inilah sintaksnya. Ya, jadi pada contoh ini menggunakan validasi data dengan sintaks I. Kemudian, nah karena di sini kita sudah menggunakan delimiternya slash, makanya begitu di sini n dari prosedur itu kita menggunakan slash, bukan titik koma. Ya, baru setelah itu kembali diakhiri dengan delimiter, kembalikan lagi ke jenisnya titik koma. Jadi pada saat kita buat prosedur diapit oleh delimiter, kemudian ada begin dan end. Oke, misalkan setelah selesai pembuatan prosedurnya ini, ya, di mana memiliki 5 parameter, kita jalankan prosedurnya ini. Oke, prosedur berhasil dan hasilnya bisa kita lihat di start prosedur pada database sales. Ini sudah ada yang namanya produk baru. Oke, setelah database-nya, prosedurnya sudah selesai dibuat, untuk cara memanggil prosedur, kita menggunakan perintah call nama prosedurnya, produk baru. Nah, karena di sini produk baru itu membutuhkan 5 parameter, maka kita menginputkan data sebanyak 5 data sesuai dengan dimana parameter pertama kode, parameter kedua nama, ketiga harga, keempat stok dan pesan. Nah, untuk memanggilnya kita tes, ya, kita jalankan perintah call produk ini. Oke, dan berhasil 1 efektif. Nah, untuk menguji apakah benar data itu sudah masuk, kita bisa mengecek dengan menggunakan perintah select, ya, dimana kita hanya mendapatkan produk ID dengan kode yang barusan kita tambahkan. Contohnya seperti ini. Oke, kita running. Nah, berhasil ditambah. Nah, ini kalau kondisinya semua memenuhi syarat. Jadi kalau misalkan tadi kita memanggil prosedur dengan
Pertama, mengosongkan kode produk dan nama produk. Gampang dijalankan prosedur ini. Nah, maka yang terjadi adalah muncul pesan kode produk untuk diisi. Ya, pesan ini muncul karena efek dari ini bagian ini. Nah, begitu kode produknya kita isi, ya, tapi namanya yang kita kosongkan. Saat kita jalankan kembali untuk pesan nama produk untuk diisi. Jadi itulah efek dari penambahan if di prosedur. Contoh berikutnya untuk prosedur, di mana pada contoh kedua prosedur ini menggunakan parameter out. Jadi di sini prosedur yang dibuat adalah prosedur dengan nama pelanggan per kota yang menginformasikan jumlah pelanggan per kota, di mana kota itu diinput berdasarkan hasil penginputan user. Sehingga karena ini hasil penginputan user, maka harus disediakanlah parameter in yang bertipe in untuk bisa diinput oleh user. Sedangkan di sini parameter kedua out yang bernama jumlah berfungsi untuk mengembalikan ada berapa sih pelanggan yang berada di kota tersebut. Oke, sama seperti sebelumnya. Sebelum kita buat grid, kita mengenalkan dulu delimiternya, yaitu di sini delimiter yang digunakan menggunakan slash, kemudian grid prosedur, nama prosedurnya pelanggan per kota, buka kurung. Parameter pertama dengan nama kota bertipe data varchar 50, jenisnya in. Kemudian koma. Parameter kedua bertipe out dengan nama jumlah, tipe datanya integer. Oke, begin. Ini adalah body-nya prosedur. Di mana body dari prosedur di sini berisi perintah select, ya, yaitu aggregate count untuk mendapatkan jumlah customer berdasarkan kondisi kota yang diinput oleh user. Di mana hasil dari perhitungan count ini akan dimasukkan ke dalam variabel dengan nama jumlah, di mana jumlah ini adalah parameter output yang ada di prosedur pelanggan per kota. Jadi hasil count ini nilainya akan dimasukkan ke parameter jumlah. Oke, itulah isinya bodinya prosedurnya ini. Kemudian ditutup dengan n backslash sesuai dengan jenis delimiter yang ditentukan di sini. Jadi kalau misalkan delimiternya saya ganti jadi $, maka di sini n-nya adalah $. Disesuaikan dengan delimiter yang Anda tentukan di sini. Setelah itu balikkan delimiternya menjadi titik koma. Oke, kita jalankan prosedur ini. Oke, berhasil. Kita refresh di store prosedurnya. Oke, sudah bertambah prosedur yang barusan kita buat. Untuk memanggilnya, ya, call nama prosedurnya pelanggan per kota, buka kurung, kota yang diinginkan misalkan Medan. Nah, untuk parameter out, di sini kita menggunakan variabel yang ada add-nya, nanda add ya. Jadi add jumlah, jadi ini adalah variabel dengan nama jumlah. Ya, jadi nanti hasil perhitungan ini Medan itu masuk ke sini, hasilnya nanti outputnya di sini. Jadi kita jalankan prosedur pemanggilan call-nya. Oke, berhasil. Ya. Nah, untuk mengetahui tadi jumlahnya berapa, kita menggunakan perintah select. Ya, select kemudian parameter out-nya yaitu add jumlah atau variabel. Jalankan. Hasilnya 0, berarti tidak ada pelanggan yang tinggal di city Medan. Oke, misalkan jadinya yang ada itu apa? Coba kita select ya, listing city
tidak ada konsumen yang berasal dari kota Medan. Oke, yang ada Seattle, Chicago, Miami, Las Vegas, Memphis, dan lainnya. Oke, coba kita ganti Medan ini misalkan menjadi Miami. Ya, kalau di sini kita perhatikan pasti ada ya. Nah, kita langsung saya jalankan dua statement ini, panggil prosedur, kemudian tampilkan hasil jumlahnya. Oke, ternyata ada dua konsumen yang tinggal di negara Miami. Oke, coba kita tambahkan kriteria untuk membuktikan bahwa memang dua ya. City-nya adalah Miami. Oke, kita jangan, ini kita ganti menjadi customer ID. Kita jalankan. Oke, memang dua ya. Jadi hasil dari pemanggilan prosedur ini sesuai. Nah, inilah contoh kedua prosedur dengan ada parameter out-nya. Oke, kalau saya ulang lagi untuk parameter out, saat pemanggilannya harus menggunakan variabel seperti berikut. Add, kemudian nama variabel. Oke, untuk contoh yang berikutnya, prosedur contoh yang berikutnya, contoh ketiga, di sini contohnya adalah prosedur tanpa parameter. Jadi kalau Anda perhatikan, di sini tidak ada in atau out ataupun yang lainnya di dalam dengan nama prosedur yang diminta dibuat namanya daftar pelanggan. Jadi kira-kira untuk soal ini adalah seperti berikut. Ya, bedanya adalah kenapa kalau nggak ada ini, kenapa nggak pakai view gitu ya? Karena di sini ada satu statement yang menyatakan bahwa jenis kelamin yang ada pada konsumen, data kita cuma berisi, coba ya kita gender ya. Namanya genre ya. Nah, kalau kita perhatikan pada data konsumen, genrenya berisi M atau F, ya. Sedangkan yang diminta adalah yang ingin diingat bukan huruf M atau F, tapi M untuk pria, F untuk wanita. Jadi di sini nggak bisa pakai view karena di view tidak mengenal yang namanya perintah case. Perintah case di sini bisa digunakan hanya pada prosedur. Makanya di sini perintahnya adalah bedanya di bagian genrenya, dimana kalau kondisinya genrenya sama dengan F akan diubah outputnya menjadi pria. Jika genrenya sama dengan F akan diubah outputnya menjadi wanita. Kemudian ini aliasnya menjadi jenis kelamin. Sedangkan yang lainnya sama. Ya, jadi kenapa harus pakai prosedur, nggak pakai view saja? Karena efek dari perubahan data ini, dimana hanya bisa dikenal di prosedur, di view tidak bisa. Oke, kalau kondisinya tidak ada parameter, cara panggilnya gimana? Cara panggilnya adalah langsung saja call nama prosedur, kemudian apa isinya. Tapi ini wajib, bentuknya wajib. Ya, saya jalankan dulu prosedurnya. Oke, berhasil. Kita refresh dulu. Oke, daftar pelanggan. Kemudian tinggal kita call. Inilah data pelanggan yang diberikan. Jadi jenis kelaminnya ada jelas, pria atau wanita. Tapi berhubung karena data kita semuanya male, makanya pria semua. Oke, itulah contoh yang ketiga. Contoh yang keempat untuk prosedur, ya, di sini
parameter ya, parameter in ya sebenarnya ya. Tapi kalau kita nggak menuliskannya seperti ini, langsung kota 1 voucher sekian, kota 2 voucher sekian, ini defaultnya adalah bertipe data parameter in. Jadi Anda tulis atau enggak itu in ya. Nah, jadi di sini pada contoh kedua ini, contoh yang keempat prosedur ini, diminta untuk menampilkan semua informasi yang ada pada konsumen berdasarkan kota yang diinput oleh user, di mana kota yang diminta bisa maksimal 2. Nah, maka di sini karena yang harus diinput konsumen ada 2 kota, maka disediakanlah prosedur ya dengan 2 parameter, yaitu prosedur pertama dan kedua sama-sama isinya kota. Ya, nah, dan untuk isiannya di sini menerapkanlah perintah dunia untuk menggabungkan output hasil select pertama, kota pertama, dengan menambahkan output konsumen kota kedua. Ya, jadi isinya seperti ini. Kita jalankan. Oke, berhasil. Refresh. Prosedur dengan nama kota ada dan cara pemanggilannya adalah seperti ini. Jadi ingin menampilkan sebuah konsumen yang ada di kota, jadi nggak ada Medan ya, misal Miami dengan kota Seattle. Oke, kita jalankan ya, panggil prosedurnya. Nah, oke, Miami ada, Seattle nggak ada. Coba ganti ya, tadi sesuai dengan konsumen yang ada apa aja sih. Seattle, oke, ini ada punya. Oke, kita panggil lagi. Nah, inilah hasil select pertama kota Miami, dan ini hasil dari select kedua kota Seattle. Nah, inilah keempat contoh prosedur. Penerapannya untuk bisa digabungkan ya, jadi untuk isi dari bodinya prosedur itu bisa apapun ya, union, case, ada pengecekan, ada agregatnya. Oke, itulah keempat contohnya prosedur. Demikian untuk prosedur video pembelajaran untuk pengenalan prosedur pada MySQL. Terima kasih.